Bismillahirrahmanirrahim. Daraba Zaidun Amran. Daraba telah memukul, Zaidun oleh Zaid, Amran akan Amran. Daraba ini sebagai fi'il madhi, kita tinjau dot sebagai fa fi'il, ra sebagai in fi'il, dan ba sebagai lam fi'il. Kenapa kita katakan telah memukul? Kenapa ada telah? Telah ini sebagai tanda pada fi'il madhi, telah melakukan. Berarti di sini telah memukul. Kenapa didahulukan dengan me? Karena pada fi'il muta'addi, karena ada orang yang mengerjakan. Dan Zaidun ini sebagai fa'il. Fa'il artinya orang yang bekerja. Berarti orang yang bekerja adalah pastinya makhluk hidup. Berarti yang jatuh sebagai fa'il pastinya makhluk hidup. Sebagai fi'il madhi berbaris fathah pada akhirnya, pada ba, dan dari segi makna memiliki kata kerja, memukul. Dan Amran akan Umar. Ini Amran sebagai maf'ul, maka kita tandai dengan akan dan berbaris fathah. Kenapa Zaidun pada daraba bermakna oleh? Karena daraba adalah fi'il muta'addi. Dan kenapa Zaidun berbaris dhammah? Karena tugas fi'il madhi adalah mendammahkan baris fa'il, mendammahkan akhir baris fa'il dan menasabkan akhir baris maf'ul. Maka Zaidun sebagai fa'il berbaris dhammah dan maf'ul yang kalimat yang kedua berbaris fathah. Nyarabnya daraba fi'il madhi, tugasnya merafa' fa'il dan menasab maf'ul. Zaidun sebagai fa'il, hukum fa'il marfu', alamat rafa' dhammah yang terakhir pada akhirnya. Dan Amran sebagai maf'ul, hukum maf'ul mansub, alamat nasab fathah yang terakhir pada akhirnya. Kemudian contoh satu lagi, hasuna Zaidun. Hasuna telah bagus, Zaidun lah Zaid. Ini sama juga, ha sebagai fa fi'il, sin sebagai in fi'il, nun sebagai lam fi'il. Maka udah lengkap jadi satu fi'il. Ini fi'il madhi karena berbaris fathah pada akhirnya. Hasuna tidak diawali dengan me, karena ini fi'il lazim. Hasuna telah bagus, Zaidun lah Zaid. Kenapa telah? Kenapa kita pakai makna telah? Karena fi'il madhi, arti madhi, pekerjaan yang telah dilakukan. Dan kenapa Zaidun kita pakai lah bukan oleh? Karena hasuna fi'il lazim, sedangkan daraba fi'il muta'addi, makanya fa'ilnya kita pakai oleh. Sedangkan pada hasuna fi'il lazim, makanya kita pakai lah pada fa'ilnya. Dan kenapa Zaidun berbaris dhammah seperti pada daraba juga? Karena tugas hasuna, tugas fi'il madhi sebagai untuk merafa' fa'il, mendammahkan akhir baris fa'il. Ini Arabnya hasuna sebagai fi'il madhi, tugasnya merafa' fa'il. Zaidun sebagai fa'il, hukum fa'il marfu', alamat rafa' dhammah yang terakhir pada akhirnya. Untuk mengetahui bahwa suatu kalimat itu fi'il atau isim, maka harus ditinjau dari segi kalimat dan makna. Apakah ada tanda isim? Kita tinjau dulu, kita lihat dulu apakah ada tanda isim pada kalimat tersebut pada saat kita membaca suatu kitab. Kita lihat dulu apakah itu isim atau fi'il. Kita lihat apakah ada tanda isim, apakah ada tanwin, atau apakah ada alif lam, atau apakah ada baris kasrah, atau apakah ada huruf jar di belakang kalimat tersebut, atau ada huruf yang menasab isim.
di belakang tersebut. Kalau tidak ada berarti bukan isim, kalau ada berarti kalimat tersebut adalah isim. Jika tidak ada tanda-tanda isim pada kalimat tersebut, maka kita lihat apakah ada tanda fi'il. Seperti kita bilang tadi, kalau fi'il mati fathah akhir dan terdiri minimal daripada 3 huruf, seperti daraba atau hasuna, dan menunjuki maknanya kepada kata kerja. Daraba telah memukul. Jika tidak ada tanda fi'il madi, maka kita lihat apakah ada tanda fi'il mudhari, seperti ada ya mudhara'ah, ya tanda fi'il mudhari, atau ada nun, atau ada alif, atau ada ta pada awal kalimat. Jika tidak ada tanda fi'il, maka kalimat tersebut berarti adalah huruf. Fi'il terbagi 2 macam. Ada fi'il yang mengandung makna perbuatan seperti daraba, artinya memukul. Ini daraba mengandung kata kerja, memukul. Dan ada juga fi'il yang mengandung makna sifat seperti hasuna, artinya bagus. Kalau udah ditambahkan wazan, ditambahkan hamzah pada awalnya ahsana, udah jadi membaguskan, bukan lagi kata sifat tapi udah kata kerja. Kalau udah ditambahkan hamzah pada awalnya, maka bukan lagi jadi fi'il lazim, udah jadi muta'addi. Fi'il muta'addi adalah satu fi'il yang melengkapi fa'il dan maf'ul. Yang menjadi fa'ilnya adalah biasanya kalimat pertama setelah fi'il dari bentuk isim yang mengandung makna benda hidup seperti manusia, hewan, dan lain-lain. Berarti daraba ini adalah fi'il. Kalimat pertama setelah fi'il adalah zaidun. Berarti kita lihat apakah tanda-tanda isim. Di sini ada tanda isim zaidun berbaris dhammah, dan dari segi makna mengandung kata benda manusia, zid. Dan maf'ulnya adalah biasanya kalimat kedua setelah fi'il dari bentuk isim yang mengandung makna benda hidup, benda mati, sifat maupun keterangan. Zaidun adalah kalimat pertama setelah fi'il, amran adalah kalimat kedua setelah fi'il. Maka tanda fi'il pada amran berbaris fathah tanwin, dan dari segi makna menunjuki kata benda. Sedangkan fi'il lazim adalah fi'il yang ada fa'ilnya saja, sedangkan maf'ulnya tidak ada. Ini fi'il lazim. Fi'il lazim tidak ada maf'ulnya, cuma ada fi'il dan fa'il. Yang menjadi fa'ilnya adalah biasanya kalimat pertama setelah fi'il dari bentuk isim, baik yang mengandung makna benda hidup, benda mati, sifat maupun keterangan. Ini kalau pada fi'il lazim ini boleh benda hidup, boleh benda mati, boleh keterangan juga, karena pada fi'il yang lazim berbeda dengan fi'il muta'addi. Daraba dan hasuna adalah fi'il madi yang ditinjau dari segi kalimat yang tidak ada tanda isim, namun ada tanda fi'il. Fi'il artinya perbuatan, dan madi artinya yang telah lalu. Fi'il madi adalah kalimat yang mengandung makna perbuatan yang telah lalu. Karena fi'il tugasnya merafa' fa'il dan menasab maf'ul, maka otomatis kalimat pertama setelah fi'il adalah fa'il yang huruf terakhirnya berbaris dhammah, dan fa'il artinya orang yang berbuat, pemain, sedangkan maf'ul artinya orang yang diperbuat, yang dimainkan. Ini udah ada perbedaan antara fi'il muta'addi dan fi'il yang lazim. Wallahu a'lam bishawab.